Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di bab ke-6 untuk praktikum teori mikroekonomi 2, kita akan membahas lanjutan dari keseimbangan umum. Yang pertama adalah terkait dengan efisiensi alokasi sumber daya antar perusahaan. Nah, sebenarnya sumber daya yang ada itu harusnya dialokasikan dengan benar dan baik di antara perusahaan untuk mencapai efisiensi teknis. Nah, hal ini tercapai dengan cara apa? Dengan cara produk marginal dari sumber daya apapun, baik itu capital ataupun labor, dalam memproduksi suatu barang tertentu itu harus sama untuk seluruh perusahaan. Sebagai contoh, ada dua perusahaan yang sama-sama memproduksi barang X. Dan untuk masing-masing perusahaan, fungsi produksinya adalah F1, fungsi dari K1 dan L1, serta fungsi kedua untuk perusahaan kedua adalah fungsi produksi dari capital 2 dan labor 2. Nah, alokasi sumber daya ini harus dilakukan secara efisien dengan tujuan untuk maksimisasi produksi X dari kedua perusahaan. Jadi ini X ini harus dimaksimisasi dan merupakan penjumlahan dari produksi X perusahaan 1 dan produksi X untuk perusahaan 2. Efisiensi alokasi sumber daya ini akan tercapai jika tadi produk marginal dari seluruh sumber daya itu sama. Kalau yang ini berarti adalah turunan pertama fungsi produksi terhadap capital untuk perusahaan 1 sama dengan turunan pertama untuk fungsi produksi perusahaan 2 terhadap capital 2. Maka ini sebenarnya MPK 1 sama dengan MPK 2. Jadi ini marginal product of capital untuk perusahaan 1 sama dengan marginal product of capital untuk perusahaan 2. Atau bisa juga dari sisi labornya ini MPL perusahaan 1 sama dengan MPL perusahaan 2. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah efisiensi dalam output mix atau gabungan output. Jadi ini gabungan output adalah efisiensi dalam produksi output X dan Y oleh suatu perusahaan, tapi juga menggambarkan efisiensi dari sisi konsumennya. Jadi efisiensi teknis doang dari sisi produsen itu kan ada efisiensi teknis, gitu kan? Itu tidak dapat memastikan optimalitas dari Pareto secara keseluruhan. Dalam hal ini, sisi permintaan dari konsumen itu juga harus diikut sertakan. Gitu ya. Nah, syarat yang diperlukan agar barang yang diproduksi itu adalah barang yang tepat. Barang tepat itu artinya preferensi antara produsen dengan preferensi antara konsumen itu sama. Jadi produsen memproduksi barang Y dan X dengan kombinasi yang sesuai dengan seleranya konsumen. Konsumen juga maunya kombinasi konsumsi X dan Y-nya di sekitaran kombinasi yang sama itu dengan kombinasi produksinya si produsen. Nah, ini bisa tercapai kalau MRS itu sama dengan RPT, kan? Atau tingkat transformasi produknya. RPT ini adalah dari sisi produsen, yaitu kemiringan dari kurva kemungkinan produksi, dan MRS ini adalah dari sisi konsumen, yaitu sama dengan kemiringan dari kurva utilitas. Dan ini digambarkan dari titik E. Nah, ini adalah yang sudah mencapai efisiensi Pareto secara keseluruhan, baik dari sisi produsen atau konsumen. Gitu ya. Jadi intinya adalah MRS sama dengan RPT. Nah, kalau misalkan kita lihat titik lain selain E, itu tidak menggambarkan titik yang efisien. Misalkan kalau titik F, kan titik F ini sebenarnya menggambarkan efisiensi teknis dalam hal produksi ya, tapi dari sisi konsumen dia tidak memaksimumkan kepuasan atau tidak memaksimumkan utilitas. Sedangkan kalau kita lihat titik G, gitu kan, ini inefisiensi dari sisi produsen, tidak menggunakan seluruh sumber daya untuk menghasilkan kombinasi produksi yang optimal untuk X dan Y. Gitu ya, makanya sebenarnya yang paling efisien baik dari sisi produsen konsumen secara keseluruhan adalah yang bisa memaksimumkan produksinya
si produsen, tapi juga memaksimumkan utilitasnya si konsumen. Gitu. Baik, ini soal latihan yang akan dibahas. Jadi soal latihan yang dibahas ini hanya satu. Di modul praktikum kalau tidak salah ada 3 soal latihan ya. Nah, 2 soal latihan lainnya bisa nanti dibahas dengan asisten praktikum masing-masing. Nah, untuk soal latihan di video ini yang dibahas lebih terkait dengan efisiensi alokasi sumber daya. Jadi diketahui ada 2 petani beras yang memiliki fungsi produksi yang identik. Q sama dengan K pangkat 1/4 dan L pangkat 3/4. Namun salah satu petani dalam hal ini memiliki tipe usaha atau tipe agribisnisnya itu lebih condong pada mekanisasi. Artinya penggunaan kapitalnya atau kepemilikan kapitalnya lebih banyak, gitu kan, dibandingkan dengan petani satunya. Diperlihatkan dengan kepemilikan modal untuk petani satu hanya 16 dan kepemilikan modal untuk petani kedua adalah sebesar 625. Jika total suplai tenaga kerja adalah 100 untuk kedua petani tersebut, maka analisislah perbedaan total produksi Q. Total produksi Q ini adalah maksudnya Q sama dengan Q1 plus Q2 ya. Total produksi penjumlahan antara petani 1 dan petani 2. Saat A, alokasi tenaga kerja diasumsikan sama rata untuk kedua petani. Lalu B, kalau ternyata tercapai alokasi efisiensi tenaga kerja di antara kedua petani tersebut. Nah, mari kita bahas bersama. Ini sudah diketahui Q adalah identik untuk petani 1 dan petani 2. K pangkat 1/4, L pangkat 3/4. K1-nya 16 dan K2-nya 625. Total tenaga kerja adalah sebesar 100. Jadi kalau misalkan saya ubah ini L1 tambah L2 akan sama dengan 100. Nah, yang A asumsinya adalah alokasi tenaga kerja itu sama rata untuk kedua petani. Maka dengan substitusi dulu, kita substitusikan dulu K1 dan K2 ke dalam fungsi Q, maka Q1 nanti sebesar 2L pangkat 3/4. Ini didapat dari mana? K-nya ini kita substitusikan dengan angka 16. 16 pangkat 1/4 itu sama dengan 2. Kan kali L-nya adalah L untuk petani 1, yaitu L1 pangkat 3/4. Untuk Q2 juga begitu. Kita substitusikan K-nya sama dengan 625. 625, kalau misalkan mau saya ubah begini, berarti Q2 sama dengan 625 pangkat 1/4, itu kan, kali L tenaga kerja 2 pangkat 3/4. Nah, 625 pangkat 1/4 ini sama dengan 5. Jadi Q2 adalah 5 kali L2 pangkat 3/4. Setelah ini, kita asumsikan kan tenaga kerja sama rata untuk kedua petani. Artinya petani 1 dapat 50 tenaga kerja, petani 2 juga dapat 50 tenaga kerja. Itu sama rata pembagiannya. Lalu apa yang terjadi dengan Q total? Q total adalah Q1 plus Q2, 2L1 pangkat 3/4 plus 5L2 pangkat 3/4. Ini adalah substitusi dari rumus Q1, Q2 yang sudah kita dapat di perhitungan sebelumnya ya. L1-nya sama dengan 50, L2-nya juga sama dengan 50, karena tadi asumsinya adalah sama rata. Maka hasilnya adalah 131,6 jumlah produksi padi, gitu kan? Produksi padi jumlah total dari petani 1 dan petani 2. Bandingkan dengan poin B, kalau ternyata efisiensi alokasi tenaga kerja itu tercapai. Nah, efisiensi alokasi tenaga kerja kan tadi syaratnya adalah marginal product untuk sumber daya apapun itu sama untuk kedua perusahaan. Pada ini kedua petani memiliki marginal product of labor yang sama. Karena kan ini diasumsikan kapitalnya konstan di angka 16 untuk petani 1 dan angka 625 untuk petani 2. Maka yang bisa kita alokasikan secara berubah itu adalah di tingkat tenaga kerjanya. Maka nanti syaratnya adalah di MPL1 sama dengan MPL2. Kita hitung dulu MPL1. Ini didapat dari mana? MPL1 adalah dari turunan pertama Q1 terhadap L1. Q1-nya ini ya kan? Maka 3/4 kali 2, ya kan? Kali L pangkat 3/4 minus 4/4.
4. Nah, ini akan sama dengan 6/4 L pangkat minus 1/4. 6/4 kalau kita sederhanakan sama dengan 3/2. Itu MPL1-nya. Kalau MPL2 didapat dengan cara yang sama, tapi menggunakan fungsi produksinya milik petani kedua. Maka ini adalah turunan pertama dari Q2 terhadap L2. Dengan cara yang sama, bertemulah nanti hasilnya 15/4 kali L2 pangkat minus 1/4. Nah, dari syarat yang tadi sudah di-highlight bahwa MPL1 sama dengan MPL2, seperti ini, maka nanti 3/2 kali L1 pangkat minus 1/4 sama dengan 15/4 kali L2 pangkat 1/4 juga. Gitu kan? Lalu pindah ruas, 3/2-nya pindah ke kanan menjadi 30/12. Ini didapatkan dari 15/4 kali 2/3. Jadi 30/12 kali L2 pangkat minus 1/4. Jadi kita ubah menjadi L1 sama dengan, gitu kan, L1 pangkat minus 1/4 sama dengan 30/12 dikali L2 pangkat minus 1/4. 30/12 kalau kita sederhanakan sama dengan 5/2. 5/2 kali L2 pangkat minus 1/4. Ini kan? Nah, kalau L1-nya dihilangkan pangkat minus 1/4-nya, L2-nya juga mau dihilangkan pangkat minus 1/4-nya, maka perlu dikali minus 4 ya. Gitu. Jadi, ini sama saja dengan L1 pangkat minus 1/4 dikali minus 4, gitu kan, sama dengan 5/2 dikali, pangkat minus 4 kali L2 pangkat minus 1/4 dikali 4. Minus 4, sorry di sini. Nah, minus 1/4 dikali minus 4 itu sama dengan 1. Di sini pangkat 1. L2-nya juga jadi pangkat 1. Nah, konstantanya di depan menjadi 5/2 pangkat minus 4. Gitu ya. 5/2 pangkat minus 4 dengan menggunakan kalkulator hasilnya adalah 0,0256. Seperti itu. Jadi ketemu kalau mau efisiensi alokasi tenaga kerja L1 sama dengan 0,0256 L2. Gitu ya. Terus bagaimana alokasi pembagiannya? Berarti ini kan sudah diketahui bahwa L1 tambah L2 adalah sama dengan 100. L1-nya kita substitusi dengan hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu 0,0256 kali L2 ditambah L2 sama dengan 100. Ini sama dengan kalau dijumlah hasilnya adalah 1,0256 ya, L2. Gitu ya. Maka nanti L2-nya atau labor 2-nya adalah 100 dibagi 1,0256. Yang ketemu jumlahnya adalah 97,5. Ini emang agak koma-koma ya. Gitu kan. Di sini saya walaupun tenaga kerja seharusnya tidak desimal, tapi di sini saya biarkan saja dalam bentuk desimal. Kita labor keduanya sekitar 97,5. Dan labor untuk petani 1 adalah sebesar 2,5. Sisanya kan 100 kurangi 97,5. Lalu Q-nya bagaimana? Q adalah Q1 plus Q2. Dengan rumus yang sama, 2 kali L1 pangkat 3/4 plus 5 kali L2 pangkat 3/4. Gini ya, ini saya pakai tanda kurung. Nah, lalu L-nya tidak lagi sama seperti di poin A. L1-nya jadi cuma 2,5, L2-nya jadi banyak sekali 97,5. Lihatlah hasilnya. Hasilnya lebih banyak daripada kalau tenaga kerjanya dibagi rata antara petani 1 dan petani 2. Di sini maka timbullah efisiensi. Karena ada efisiensi alokasi tenaga kerja. Q-nya jadi bisa lebih maksimal. Q totalnya. Gitu loh. Jadi produksi padinya yang kalau tenaga kerja dibagi rata 50-50 tanpa memandang kepemilikan modal, ya hasilnya hanya 131,6 seperti di poin A. Tapi kalau misalkan kita bukan memberikan asumsi, kita berpikir secara logis. Kalau petani 2 memiliki modal lebih banyak, seharusnya kan dia memiliki tenaga kerja yang lebih banyak. Karena dia perlu tenaga kerja yang mengoperasikan modal tersebut. Gitu.
Ya logikanya seharusnya tenaga kerja untuk petani kedua lebih banyak daripada tenaga kerja untuk petani satu. Masalahnya berapa banyak gitu loh. Berapa banyak yang harus dimiliki oleh petani dua? Maka kita harus hitung dari MPL 1 sama dengan MPL 2. Ketemulah bahwa petani dua harusnya memiliki tenaga kerja sebesar sekitar 97,5 atau 98 orang gitu kan, dan petani satu memiliki tenaga kerja cukuplah 2 gitu kan. Sehingga nanti hasil produksi beras atau produksi padi lah, produksi padi untuk kedua petani ini jadi lebih maksimal gitu total produksinya, gitu ya. Jadi ini secara matematis aplikasi dari efisiensi alokasi tenaga kerja atau efisiensi alokasi sumber daya yang dibahas di awal. Sepertinya sih cukup di situ untuk pembahasan soal praktikum di video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf sekali banyak kesalahan yang saya buat selama menjelaskan teori-teori atau praktikum dalam teori mikroekonomi 2 ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.